Di suatu masa, ketika matahari Baghdad bersinar seperti obor emas di langit, dunia tengah bergulir dengan tenang, kecuali satu tempat, Istana Raja Harun al-Rashid. 3 hari terakhir terasa seperti badai gurun yang mengguncang setiap sudut kerajaan. Para menteri bingung, para penjaga panik, para pelayan berlari lebih cepat dari unta yang ketakutan. Dan penyebab kekacauan itu hanya satu nama, Abu Nawas. Lelaki dengan sorban kusut, janggut tipis yang selalu gagal rapi, mata cerdik yang selalu menyala, dan tawa yang sulit ditebak apakah itu tawa jenaka atau tanda bahwa seseorang sebentar lagi akan terjebak dalam kecerdikannya. Kisah ini dimulai pada pagi hari ketika raja memutuskan bahwa ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, tetapi yang terjadi malah menjadi 3 hari paling kacau, kocak, dan penuh hikmah dalam sejarah kerajaan. Dan begitulah kisah ini dimulai. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengusap janggutnya yang megah, sambil menghela napas panjang. "Wahai para menteriku," katanya dengan nada resah, "aku bosan." Para menteri, yang biasanya sibuk mencari cara agar tidak dimarahi raja, langsung saling melirik khawatir. Jika raja bosan, itu berarti akan ada ujian, dan biasanya korban utamanya adalah, ya, kalian pasti tahu. "Panggil Abu Nawas," seru raja akhirnya. Para pengawal langsung bergerak dengan ekspresi seperti burung merpati yang terkejut. Sementara itu, Abu Nawas sendiri sedang duduk tenang di tepi sungai, memancing tanpa umpan. Ketika para pengawal datang, salah satu bertanya, "Wahai Abu, mengapa kailmu tak memakai umpan?" Abu Nawas hanya tersenyum, "Karena kalau pakai umpan, ikannya yang datang. Kalau tanpa umpan, ketenangannya yang kutunggu." Pengawal hanya bisa mengangguk tanpa paham apapun. Sesaat kemudian, Abu Nawas sudah tiba di istana. "Aku ingin engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya," kata raja, matanya berbinar penuh rencana. Abu Nawas menunduk hormat. "Apa yang Paduka inginkan?" Raja tersenyum, senyum yang biasanya menjadi awal dari kekacauan. "Aku ingin engkau membuatku tak bosan selama 3 hari penuh." Para menteri langsung memijat kepala mereka. 3 hari? Dengan Abu Nawas? Itu berarti 3 hari ketidakpastian. Abu Nawas tersenyum tenang. "Tentu, Paduka. Tapi izinkan hamba menentukan caranya." Raja mengangguk. "Silakan. Tapi ingat, aku ingin hal yang jenaka, menghibur, penuh ilmu, dan membuatku terkejut." Dan disitulah semuanya dimulai. Abu Nawas diberikan kesempatan untuk bertanya satu hal sebelum memulai tantangannya. "Paduka," ujar Abu, "apa hal yang paling membuat Paduka takut?" Raja menjawab jujur, "Aku takut pada hal-hal yang tidak ku mengerti." "Itu berarti," gumam Abu Nawas sambil tersenyum nakal, 3 hari ke depan Paduka akan mengerti apa yang tidak Paduka mengerti." Raja menggaruk kepalanya. "Apa maksudmu?" "Hamba tidak akan menjelaskan," kata Abu sambil membungkuk hormat, "karena jika Paduka mengerti, itu tidak akan membuat Paduka takut." Para menteri langsung menatap satu sama lain. "Ini baru awal," bisik salah satu. Hari pertama pun dimulai. Pagi hari pertama, Abu Nawas muncul di taman istana dengan membawa seekor ayam berwarna kuning terang, begitu kuning hingga terlihat seperti matahari yang diperas menjadi seekor unggas. Para penjaga langsung heboh. "Apa itu benar-benar ayam? Mengapa warnanya begitu menggelegar?" Abu menjawab santai, "Ini ayam untuk raja, ayam paling bijaksana." Ketika dipersembahkan kepada raja, Harun al-Rashid memandang heran. "Kenapa ayam ini kuning sekali?" "Karena ia makan kunyit sejak kecil," jawab Abu tanpa ragu. "Tapi kenapa kau bawa ayam ini ke istana?" Abu tersenyum.
Sebab, Paduka ingin sesuatu yang tak membosankan, bukan? Abu lalu mengambil telur ayam itu, meletakkannya di atas meja kerajaan, lalu berkata, "Paduka, apakah telur ini akan menetas?" Raja mengernyit. "Tentu saja, semua telur ayam pasti menetas." Abu menggeleng. "Belum tentu." Raja tersinggung. "Apa maksudmu?" "Paduka, lihat baik-baik. Telur ini tak akan menetas sebab ini telur rebus." Dan benar saja, ketika raja menyentuhnya, hangatnya masih terasa. Seluruh istana meledak tawa. Raja sendiri sampai terbatuk karena terkejut dan gemas. "Astaga, Abu, kau mulai membuatku tak bosan." Abu berkata dengan bijak, "Jangan mudah yakin pada apa yang terlihat biasa. Kadang yang terlihat seperti kehidupan, sebenarnya hanyalah hal yang sudah lama mati." Raja mengangguk. "Baik, itu baru permulaan." Keesokan harinya, Abu Nawas mulai membuat kerajaan lebih kacau lagi. Ia meminta semua menteri berkumpul. "Hari ini," kata Abu, "aku ingin menguji kebijaksanaan kalian." Para menteri langsung pucat. Mereka tidak suka diuji, apalagi oleh Abu Nawas. Abu memberikan masing-masing menteri sebuah gulungan kertas kosong. "Selesaikan tugas kalian sebelum matahari terbenam," katanya dengan suara tenang. "Apa tugasnya?" tanya menteri pertama. "Tugas kalian adalah menuliskan hal paling bodoh yang pernah kalian lakukan dalam hidup." Semua terdiam. Mereka saling melirik satu sama lain, saling menuduh dengan tatapan. Lalu, menteri ketiga berdiri dan marah. "Aku tidak mau menulis itu. Apa gunanya?" Abu menjawab lembut namun tegas. "Sangat berguna, karena orang yang tidak mengakui kebodohannya pasti akan mengulanginya." Para menteri mulai menulis, meskipun dengan wajah murung. Ketika waktu habis, Abu mengumpulkan semua gulungan. Namun raja tiba-tiba datang dan berkata, "Aku ingin membaca semuanya." Serentak para menteri panik seperti kucing yang mendengar petir. Menteri pertama mencoba lari. Menteri kedua pura-pura pingsan. Menteri ketiga berusaha mencabut jenggotnya sendiri. Raja tertawa terbahak-bahak. "Tenang, wahai para menteriku. Gulungan ini kosong." Para menteri langsung melongo. Abu tersenyum. Begitulah manusia. Tanpa kertas pun, mereka sudah ketakutan oleh kebodohan mereka sendiri. Raja tertawa sampai matanya berkaca-kaca. "Kau benar, Abu. Kau benar-benar membuatku hidup kembali." Hari ketiga, giliran unta kerajaan yang menjadi korban kecerdikan Abu Nawas. Abu datang ke istana sambil menggiring seekor unta yang tampak kebingungan. "Paduka," kata Abu, "unta ini kehilangan akalnya." Raja memandang heran. "Bagaimana mungkin unta kehilangan akal?" Abu menjawab, "Karena akalnya diambil Paduka." Raja terkejut. "Apa? Kapan aku mengambil akalnya?" Abu menunjuk unta itu. "Paduka sering naik unta ini. Saat Paduka duduk di atas punggungnya, beban kebijaksanaan Paduka terlalu berat, sehingga akal unta ini ikut tertindas." Seluruh istana terdiam. Lalu meledak tawa begitu keras hingga burung-burung beterbangan dari atap istana. Raja sampai menutup wajahnya sambil tertawa. Abu, kau benar-benar gila." Abu menunduk hormat. Gila yang cerdik lebih baik daripada waras tapi menindas akal makhluk lain. Raja mengangguk penuh bijaksana. Benar sekali." Setelah 3 hari penuh tawa dan kekacauan, Raja berkata, "Abu Nawas, kau berhasil membuatku tidak bosan. Tapi aku ingin satu ujian terakhir." Abu mengangguk. "Apa itu, Paduka?" Raja mengambil 3 peti emas.
Aku ingin kau menebak mana peti yang berisi emas, mana yang kosong, dan mana yang berisi sesuatu yang lebih berharga dari emas. Abu mendekat. Ia mengetuk ketiga peti itu satu persatu, mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum. Paduka, peti pertama kosong. Raja tercengang. Benar. Peti kedua berisi emas. Raja mengangguk, terkesan. Dan peti ketiga, kata Abu sambil membuka penutupnya pelan-pelan, berisi cermin. Raja melongo. Bagaimana kau tahu? Abu tersenyum lembut. Karena Paduka menaruh barang paling berharga menurut Paduka, yaitu diri Paduka sendiri. Raja terharu. Abu, katanya pelan, engkaulah yang paling memahami aku. Abu menjawab, karena hamba tidak hanya mendengar apa yang Paduka katakan, tapi juga apa yang Paduka tidak katakan. Seluruh istana mengakui bahwa 3 hari bersama Abu Nawas bukan hanya penuh tawa, tetapi penuh ilmu. Ayam kuning mengajarkan jangan percaya hanya pada apa yang terlihat. Para menteri belajar bahwa kebodohan hanya berbahaya jika disembunyikan. Unta mengajarkan bahwa kekuasaan kadang menindas yang lemah tanpa disadari. Dan peti terakhir mengajarkan raja untuk bercermin sebelum menilai dunia. Akhirnya, raja berkata, Abu Nawas, engkau bukan hanya penghibur. Engkau adalah guru. Guru bagi diriku dan bagi seluruh negeri. Abu tersenyum kecil. Hamba hanyalah seseorang yang menertawakan dunia agar dunia tidak menertawakan dirinya sendiri. Setelah 3 hari yang membuat istana penuh gelak tawa, Raja Harun al-Rashid meminta satu hiburan lagi. Abu Nawas, kata raja sambil memijat pelipisnya, aku ingin sesuatu yang jauh lebih aneh, lebih jenaka, dan lebih bijaksana. Aku ingin kejutan terakhir. Abu Nawas mengangguk. Baik, Paduka. Tapi kali ini, hamba ingin menggunakan hakim paling adil di kerajaan. Raja mengerutkan dahi. Siapa? Apakah Kadi Agung? Atau ulama istana? Tidak, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Hamba ingin menggunakan seekor keledai. Seluruh istana langsung terdiam. Para menteri hampir tersedat. Raja mematung. Para pelayan ingin lari tapi tak tahu kemana. Keledai, teriak raja. Benar, Paduka, jawab Abu tenang. Hari ini Paduka akan melihat keadilan yang paling jujur dari makhluk yang tak pernah berbohong. Raja memutuskan ikut saja. Jika menolak, ia tahu Abu Nawas akan membuat kejadian yang lebih gila lagi di halaman istana. Abu membawa seekor keledai coklat gemuk, bermuka polos tapi sedikit culun. Di hadapan keledai, berdiri 2 orang pedagang yang sedang berselisih. Pedagang A berkata, Wahai Paduka, lelaki ini menuduhku mencuri uangnya, padahal dia hanya iri karena tokoku lebih ramai. Pedagang B langsung marah, ramai karena murah, dan murah karena curang. Raja memijit kening. Abu, bagaimana keledai ini menyelesaikan kasus seperti ini? Abu Nawas membawa 2 mangkuk berisi jerami. Lalu ia berkata kepada para pedagang, jika salah satu dari kalian berbohong, keledai ini akan memilih mangkunya. Raja terbelalak. Bagaimana itu bisa? Abu tersenyum lebar. Karena orang yang benar akan tenang. Dan orang yang berbohong akan gugup. Sedangkan keledai bisa mencium ketakutan. Para pedagang menelan ludah. Lalu Abu mendekat kepada keledai dan berbisik, pilih yang gugup. Kemudian ia mempersilakan para pedagang memegang masing-masing mangkuk. Mereka berdiri berhadapan. Keledai menatap kiri kanan. Mengendus-endus. Lalu maju perlahan. Dan ia langsung memilih mangkuk pedagang B. Pedagang A langsung berseru, Hah, berarti aku benar. Raja heran.
Apakah benar sistem ini bekerja? Abu menunduk hormat. Benar, Paduka. Pedagang B akhirnya mengaku sambil menangis. Baiklah, aku memang berbohong. Ampuni aku. Raja terbahak. Astaga Abu, bagaimana kau bisa tahu keledai itu akan memilihnya? Abu menjawab dengan tenang. Pedagang B sejak awal berkeringat dingin, dan keledai ini paling suka bau garam. Seluruh istana meledak tawa. Raja memukul singgasana sambil tertawa sampai bahunya naik turun. Abu, kau tidak hanya cerdik, kau gila. Abu mengangguk hormat. Kadang, Paduka, kegilaan adalah kecerdikan yang belum dipahami. Dan sejak hari itu, legenda pun beredar. Jika kau ingin keadilan tanpa kompromi, suruh saja keledai Abu Nawas yang menjadi hakim. Tentu saja, rakyat menganggap itu gurauan. Tapi pedagang B sampai akhir hayatnya tidak pernah menggugat siapapun lagi. Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas kembali. Abu, aku sudah puas tertawa. Sekarang aku ingin kebijaksanaan. Ajarkan aku sesuatu yang tak pernah diajarkan siapapun. Abu Nawas menatap Raja dengan serius untuk pertama kalinya. Baik, Paduka. Hari ini aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Raja mengangguk. Para menteri ikut berbaris rapi, siap menerima pelajaran besar itu. Wahai Abu, tanya Raja, apa yang akan kau ajarkan? Abu menjawab, aku ingin mengajarkan bahwa ketidakpercayaan adalah api yang paling cepat membakar kerajaan. Raja terkejut. Kenapa kau berkata begitu? Abu mengangguk pelan. Hari ini, aku ingin Paduka mencurigai semua orang. Bahkan, diri Paduka sendiri. Raja bingung tapi mengizinkan. Abu memanggil 10 pelayan, 5 menteri, dan 2 penjaga. Kemudian ia memberi mereka sebuah perintah. Aku ingin kalian memikirkan satu kebohongan kecil yang pernah kalian lakukan. Tulis di kertas ini. Mereka semua melakukannya. Lalu Abu memberikan semua catatan itu kepada Raja. Paduka, bacalah. Raja membaca. Dan Raja tercengang. Karena ternyata setiap catatan berisi kebohongan sepele, seperti, saya pernah bilang sakit agar bisa libur. Saya pernah bilang daging habis padahal saya simpan untuk keluarga. Saya pernah bilang lupa, padahal tidak. Saya pernah mengambil kurma 2 biji dari dapur istana. Saya pernah memuji Paduka padahal saya takut. Raja menghela napas panjang. Abu, semua orang ini berbohong. Abu mengangguk. Ya, Paduka. Bahkan Paduka pun sama. Raja mengerutkan dahi. Maksudmu? Paduka bilang tak ingin memarahi mereka, tapi lihatlah mata Paduka. Paduka marah. Raja tersenyum kecil. Baik, kau benar. Aku marah. Abu memperbaiki posisi duduknya. Paduka, semua orang berbohong, karena manusia tidak sempurna. Tapi kerajaan tidak runtuh karena kebohongan kecil, melainkan karena ketidakpercayaan yang besar. Para menteri saling menatap. Raja mengangguk perlahan. Lalu apa solusinya, Abu? Abu menjawab, percayalah pada rakyatmu, tapi siapkan jalan agar mereka tidak perlu berbohong lagi. Raja merasa kata-kata itu seperti pukulan lembut yang masuk ke jantungnya. Ia berdiri, menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, aku ingin semua juru masak, pelayan, menteri, dan rakyat tahu bahwa aku tidak menuntut kesempurnaan. Aku hanya menuntut kejujuran. Para menteri bertepuk tangan. Para pelayan terharu. Para penjaga menunduk hormat. Raja mendekati Abu Nawas dan berkata, Abu, ini pelajaran paling besar yang pernah aku dapatkan. Dan kau memberinya bukan dengan paksaan, tetapi dengan ketawa,
kecerdikan, dan sedikit kegilaan. Abu menunduk hormat. Hamba hanya ingin membuat kerajaan ini tertawa, namun tetap belajar. Raja menepuk punggung Abu. Andai semua penasihatku sepertimu, wahai Abu, mungkin aku tak perlu menteri lagi. Para menteri langsung pucat. Abu Nawas tertawa. Jangan begitu, Paduka. Jika tidak ada menteri, siapa yang akan hamba kerjai? Pelajaran yang hanya bisa diajarkan oleh satu orang. Abu Nawas.